Halo semuanya, kali ini kita bakalan bahas rumor terbaru Ultraman Blazar. Cuman untuk rumor kali ini kemungkinan besarnya bisa besar ya. Cuman tetap karena ini rumor, jadi jangan percaya gitu aja, masih 50-50. Ya, rumor baru ini juga udah dipost FP Shin Negeri Cahaya. Lebih lengkapnya kalian bisa cek sambil nunggu tanggal 21 yang mungkin jadi tanggal rilisnya trailer pertama untuk Blazar. Jadi langsung aja, ini dia beberapa rumor terbarunya. Pertama, ini lebih ke alat berubahnya yang sebelumnya udah dibocorkan kalau namanya adalah Blazar Breast. Cuman waktu itu belum jelas bentuknya kayak gimana, gimmicknya kayak gimana. Jadi rumornya Blazar Breast ini bakalan punya 7 LED multiwarna dengan komponen berputar dan beranimasi, mirip seperti Bird Driver dan Drive Driver, yang mana gimmicknya adalah mencet tombol, masukin item di slotnya lalu pencet lagi guys. Kalau kalian nggak nonton Kamen Rider OS dan Driver, kira-kira kayak gini guys. Nah, jadi Blazar Breast katanya bakalan mirip kayak gitu ya. Cuma karena ini adalah Breast dan Blazar itu bukan Kamen Rider, tempat alatnya ya udah pasti bukan di pinggang ya. Kalau kayak gitu mah jadi Kamen Rider. Kemungkinan paling besarnya ya di tangan human hostnya. Cuman belum tahu sih human host apa human form. Untuk gambaran paling mendekati mungkin Mebius Breast yang dipakai Mirai ya. Atau enggak Bima Changernya Bima X itu dipakai di tangan juga. Apalagi gimmicknya masukin item terus dipencet. Nah, untuk itemnya sebelumnya udah dibocorin, yaitu Blazar Stone, yang dari namanya aja udah jelas ini tuh batu. Dan katanya bentuknya bakalan mirip Ultra Medal, yaitu item yang digunakan Ultraman Z. Artinya bentuknya itu bulat ya, bentuk yang wajar lah untuk batu. Aneh kan kalau bentuk batunya malah jajar genjang. Yang terkenapa di bayangan saya sendiri ya, Blazar Stone ini malah kayak Power Stone-nya Bima X loh. Walaupun belum tahu ya, apakah Blazar Stone ini masih pakai gimmick Ultraman terdahulu atau enggak. Contohnya kayak kristalnya Rose dan Blue. Walaupun itemnya gak menyimpan kekuatan Ultra yang bersangkutan, tiap kristal ada gambar Ultraman lain. Walaupun udah jelas itu untuk jualan aja, biar lebih menarik buat dibeli gitu. Karena ya ada gimmick Ultraman lain. Nah, untuk Blazar ini belum tahu. Karena kalau dua seri sebelumnya, Trigger dan Decker kan nggak pakai gimmick Ultraman lain untuk form mereka. Kalau untuk serangan sih masih ada. Dan lagi-lagi itu untuk jualan. Pertanyaannya, Blazar ini bakalan gunain gimmick Ultraman lain atau enggak buat dapetin formnya. Terutama form utama ya. Maksudnya form yang muncul pertama kali. Kick Off kan di episode pertama dia pakai form fusion. Padahal dia sendiri sebenarnya punya form asli yang terungkap di episode-episode selanjutnya. Lagi pula untuk sekarang asal-usul Blazar juga belum tahu ya kan, apakah Ultraman dari Negeri Cahaya atau dari tempat lain. Ini juga menarik banget karena udah jelas konsepnya akan beda dari Decker dan Trigger. Ini udah pakai konsep baru yang fresh banget guys. Walaupun gak nutup kemungkinan kalau seriesnya bakalan ngambil banyak referensi dari Gaia ataupun New Gen, terutama Ginga. Karena series ini bertepatan dengan ending mereka juga kan. Jadi itu udah wajar lah guys. Nah, rumornya juga Blazar Stone setelah dimasukkan itu bentuknya bakalan berubah ya. Belum jelas ini maksudnya gimana. Kalau emang benar berarti Blazar Stone-nya menarik juga sih. Kalau udah dimasukin bakalan berubah bentuk. Dibilang juga ada 30 animasi bervariasi. Ini gak pasti maksudnya animasi untuk apa, mungkin pas berubahnya ya. Cuman kalau sutradaranya Kiyotaka Taguchi, harusnya efek animasinya bakalan keren banget sih. Suka banget sama series Ultra atau Rider yang banyak efek animasinya tapi dibikin keren gitu. Dan yang terakhir katanya yang berubah itu adalah si kaptennya. Ini agak mengejutkan ya. Kalau gak salah sejauh ini belum ada deh kapten tim tempur yang berubah jadi Ultranya, yang jadi MC-nya ya. Kalau Ultraman yang jadi kapten udah pernah ada, yaitu Seven atau Dan Moroboshi. Cuman itu kasusnya beda. Dan jadi Kapten Mark di seriesnya Leo. Di situ dia bukan main karakter lagi. Dan kalau bener ya kaptennya yang jadi Ultra, jadi kebayang loh gimana jadinya kalau malah kaptennya yang diam-diam berubah jadi Ultraman. Kan tugasnya buat ngarahin timnya ya kan. Tapi kali ini malah kaptennya yang harus berubah. Bisa-bisa malah kaptennya yang sering ngilang gitu. Cuman bener aja sih, kita tunggu aja rumor ini bener atau enggak. Kalau dari previewnya ada clue kalau Ultraman baru muncul pertama kali di dunia ini, baru dikasih kode name Ultraman. Siapa tahu kaptennya yang pertama kali ketemu terus dijadiin human host ya kan. Nah, kita lanjut ke rumor selanjutnya guys. Nah, kalau tadi lebih ke alat berubahnya, sekarang ada rumor untuk kaijunya. Yang jujur aja ini yang bikin penasaran sih. Dari trademarknya banyak banget kaiju baru. Dan di rumornya ini juga kaiju-kajunya beberapa udah ada di trademarknya. Jadi mungkin bener. Pertama ada DX Asgaron yang adalah monster robot, bentuknya agak mirip dengan T-Rex. Asgaron ini atau Art Galon ini udah muncul di trademarknya. Kalau kita hubungkan sama rumor sebelumnya, Asgaron ini mungkin robot tempur dari tim tempurnya. Apalagi dibilang bentuknya itu mirip T-Rex. Rumor sebelumnya bilang robot tempurnya mirip kayak Kiryu-nya Godzilla. Itu kan kayak dinosaurus juga kan. Atau enggak Mecha Godzilla. Setidaknya itu gambaran yang muncul sih. Tapi konsep robot tim tempur juga masih fresh banget buat dipakai. Di Decker, Traveser cuma mentaran doang, akhirnya diambil sama Agams.
Mungkin mirip kayak di Jet gitu, robotnya kan banyak banget ya kan. Lanjut ada Bazanga, ini adalah kaiju berwarna merah dengan corak garis biru. Kemungkinan monster ikan memiliki tanduk yang berputar dan armor yang bisa di-slide. Kaiju ini bakalan debut di episode pertama. Ya Bazanga, mungkin jadi kaiju yang muncul di episode pertama guys. Udah wajib banget mah kaiju baru di episode pertama. Warnanya merah, ngingetin Heliberus yang taiga. Itu juga kaiju pertama yang keren banget. Kemudian ada Taganura, ini kaiju serangga dengan tema kepik kuning. Bakalan debut di episode 3. Ya ini kayaknya kayu biasa aja sih. Lanjut ada Nijigachi. Kalau gak salah ini juga udah muncul di termaknya ya. Katanya ini adalah kayu tengkorak dengan corak pelangi. Bentuk telinga yang tersempurna dan ekornya bisa diperpanjang sebagai pedang. Gambarnya kurang dapet sih ya, tapi kayaknya keren juga kalau ekornya bisa jadi pedang. Lanjut ada Asgaron mode kedua. Mungkin ini robot keduanya ya, atau kayak versi kedua gitu. Bakal berhubungan dengan pertarungan sengit melawan Nijigachi, kayu sebelumnya, di mana ada modul meriam yang terpasang di pundak. Meriam ini mungkin upgrade dari Asgaron yang model pertama, mirip kayak punyanya Kiryu. Asli penasaran banget loh bentuknya Asgaron ini, harusnya keren sih ya. Lanjut ada beberapa bocoran Sofubi monster yang khusus untuk Blazar. Jadi kemungkinan besarnya para kaiju ini bakalan muncul di seriesnya guys. Pertama ada Gedos, ini udah ada di trademarknya. Ini adalah kaiju ikan anko warna biru. Kalian coba cek aja ikan anko di Google. Kemudian ada Dorgo, katanya ini kayak gunung tapi kayak kapal perang. Kalau kapal sih pernah dilawan Seven ya, itu kapal Yamato yang dibangkitin alien. Lanjut ada Revira, kaiju berkaki 4. Ada Kanan Zeijin, ini alien udah pernah muncul di Ultra Seven. Terus ada Garamon, ini kaiju yang mirip Pigmon, cuman bukan, munculnya di Ultra Q. Karena emang kostumnya Pigmon dari Garamon juga sih. Dan terakhir ada Demaga, cuman yang versi bayinya ya. Kayaknya bakalan lucu kayak bayinya Godzilla, tapi bukan yang ini ya. Masih berharap juga sih kalau Kamisori Demaga bakalan muncul lagi. Asli itu keren banget loh. Oke guys, mungkin itu aja pembahasan rumor terbaru Ultraman Blazar. Mendekati tanggal rilis trailer, ya rumor udah bermunculan. Kita tunggu aja info terbaru. Ada pendapat tuliskan aja di bawah. Subscribe belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.